Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, perkenalkan nama saya Janawati. Saya adalah guru TK Negeri 001 Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Aksi nyata transisi PAUD ke SD materi 2, penguatan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Judul, merancang instrumen asesmen yang sesuai bagi anak usia dini. Dokumen aksi nyata. 1. Instrumen asesmen sumatif. 2. Rancangan langkah kegiatan asesmen. 3. Hasil diskusi bersama teman sejawat. 4. Dokumentasi kegiatan. 5. Umpan balik. 6. Kesimpulan. Apa asesmen itu? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Teknik instrumen asesmen untuk anak usia dini terdiri dari 4. 1. Teknik pengambilan data perlu dilakukan dengan mengutamakan kondisi yang autentik, yaitu pengamatan yang alami dan apa adanya yang ditampilkan anak. Oleh karenanya, durasi pengambilan data tidak dilakukan dalam jangka waktu singkat atau dalam satu kali kegiatan. 2. Pengambilan data untuk asesmen anak usia dini disarankan untuk dilakukan dalam durasi dan jangka waktu lama, misalnya 1 hingga 2 pekan. Tujuannya agar perilaku yang diperoleh dapat mengungkap kemampuan anak secara utuh. 3. Teknik asesmen merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dari proses belajar anak pada anak usia dini atau SD awal. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah teknik observasi dan kinerja. 4. Sedangkan instrumen asesmen adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu guru mengumpulkan data berdasarkan teknik asesmen yang digunakan. Teknik observasi merupakan teknik utama dan terpenting yang perlu dimiliki guru terutama saat mengajar anak usia dini karena proses pengambilan data dilakukan secara autentik. Penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Guru mengumpulkan informasi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar tanpa melibatkan perspektif pribadi, personal observer, hanya fakta. Ini mengandung makna bahwa observasi selalu bersifat objektif karena memandang anak sebagaimana adanya. Hal yang didapat observasi yaitu pengalaman bermain anak dan celoteh karya serta cara anak membangun hubungan dengan orang lain, material yang disiapkan. Kemudian, teknik kinerja. Teknik kinerja penilaian yang memberikan kesempatan anak untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditentukan guru. Teknik kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penilaian terhadap kegiatan yang mengajak anak untuk praktik menghasilkan produk, melakukan proyek, dan atau membuat portofolio. Penting untuk diperhatikan bahwa guru tidak perlu memberikan kegiatan yang memenjara anak, yaitu semua hasil karya seragam antara satu anak dengan anak lain sesuai perintah guru. Teknik observasi dan instrumen. Di sini adalah lembar observasi atau checklist, yaitu daftar informasi data ciri karakteristik atau elemen yang dituju. Catatan anekdotial yaitu catatan yang bentuknya tertulis atau bisa pula dengan foto berseri. Catatan singkat hasil observasi ini difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol.
disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis atau observasi yang dilakukan. Dokumentasi hasil karya anak yaitu kumpulan hasil karya anak dapat berupa foto untuk kemudian guru memberikan keterangan berdasarkan cerita anak terhadap hasil karyanya. Teknik kinerja instrumennya yaitu lembar observasi atau checklist, lembar catatan anekdotal, portofolio yaitu kumpulan hasil karya anak yang menunjukkan rekam jejak pembelajaran anak dalam kurun waktu tertentu. Umumnya portofolio berbentuk folder yang di dalamnya berisi kumpulan foto, hasil karya anak, dan berbagai hasil pekerjaan anak lainnya. Jenis-jenis asesmen. Asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di sini ada deskripsi, ada 3 macam, ya tidak perlu saya sebutkan deskripsinya. Selanjutnya ini adalah lembar observasi checklist. Selanjutnya adalah rancangan kegiatan asesmen. Nah, ini adalah dokumentasi diskusi dengan teman-teman sejawat saya. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan proses pembelajaran. Hasil umpan balik dari teman sejawat. Kemudian ini adalah diskusi umpan balik dari teman sejawat. Kesimpulan. Asesmen harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik peserta didik objektif sesuai dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian tadi aksi nyata saya. Terima kasih.